Ini orang yang mengagungkan dan membesarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Nabi kita berjanji lawan kita semuanya akan memberikan syafaat. Bahasa kita syafaat itu pertolongan. Jika kita berada di alam kubur ditolong oleh Rasulullah. Jadi kita ini membawa amal ibadah banyak sedikitnya. Tapi namun kita membawa amal ibadah mengagungkan Rasulullah, membesarkan Rasulullah, alias banyak umat salawat, Rasulullah datang membela kita. Nah, kayak apapun permasalahan Rasulullah akan datang membela kita di dalam kubur. Tapi Rasulullah datang, insya Allah kita akan selamat. Dan kemudian setelah kita lulus dari permasalahan yang ada di alam kubur, kita bangkit pada hari kiamat. Karena syafi'annya yaumul kiamat, aku dan Nabi akan menolong pulang. Kita berada di mahsyar 1000 tahun dalam keadaan telanjang dan matahari pun dekat dengan kepala kita. Orang yang banyak bersalawat ke Rasulullah, membahasakan Rasulullah datang menolong kita. Tidak ada lagi manusia yang sanggup pada saat itu menolong manusia yang membutuhkan pertolongan. Bahkan seluruh umat nantinya umat Nabi Adam datang kepada Nabi Adam minta pertolongan. Maka Nabi Adam pun berkata, nafsi kita memberi pertolongan. Kemudian umat Nabi Nuh datang kepada Nabi Nuh minta pertolongan. Nabi Nuh pun juga nafsi. Dan seterusnya sampai dengan Nabi Isa alaihissalam yang ke-24 juga memohon pertolongan. Udah kita minta syafaat. Nah, lalu apa yang dibilang dikata oleh Nabi Isa? Nafsi. Aku pun kayak apa juga kan kau menolong. Akhirnya datanglah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Rasulullah. Begitu Rasulullah langsung tangkap sedini. Siap menolong. Akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah aras. Setelah sujud di bawah aras begitu lama, akhirnya datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Malaikat, tuh datangi Muhammad. Kenapa lawasnya sidin tuh bahasa kita sujud apa? Maksud dan tujuan Nabi Muhammad itu sujud itu datangi Nabi Muhammad Allah kekasihku ujar Tuhan. Wahai Jibril, apabila dia meminta, aku siap memberikan apapun dipinta oleh Rasulullah. Datanglah Sayyidina Jibril mendekat dengan Rasulullah yang begitu keadaan sujud. Akhirnya datang malaikat Jibril, ya Muhammad, irfa' ra'satak salma tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu dan apakah yang engkau pinta? Akhirnya Nabi setelah mendengar perintah malaikat Jibril mengangkat kepala, Nabi kita mengangkat kepala. Setelah mengangkat kepala, berbayan bagi mata Rasulullah. Tidak lain dan tidak bulan adalah mengingat umat. Karena pada saat itu lautan manusia, nah begitu dahsyatnya manusia, nang di atasnya matahari. Bahasa kita tak perlu terlihat, kita macam-macam di sana kita. Begitu Rasulullah mengangkat ummati. Ujar malaikat Jibril, wahai Muhammad, kenapa dengan umatmu? Artinya nama apa itu? Aku hendak menolong umat. Wahai Jibril, aku ini hendak minta bahasa kita apa? Kekuasaan, mandat apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, aku beri apapun yang kau inginkan. Jadi ujar Rasulullah, aku pada hari ini hendak menolong umatku. Ujar Allah Ta'ala, dipersilahkan, hai Muhammad, kau menolong umatmu. Nah pada saat itulah Nabi kita sanggup memberikan syafaat dimanapun umatnya berada. Maka oleh karena itu setiap orang beriman dimanapun berada lalu hatinya merasakan cinta untuk mengagungkan Rasulullah karena Rasulullah ini yang sanggup memberikan syafaat yang kita berada dalam kubur di padang mahsyar yaumil mizan pun kita harus datang. Allah yaumil mizan.
Yaumul mizan itu pada hari pertimbangan amal baik dan amal jahat. Pada saat itu kita diserahkan ada 2 buah kitab. Kitab nama apa? Catatan amal baik dan catatan amal jahat. Ternyata nantinya apabila ditimbang itu kitab, ternyata kitabnya ini barat sebelah kiri. Artinya kebanyakan bisi amal jahat. Rasulullah melihat umatnya begitu mendapat perolehan lebih barat amal jahat daripada amal baiknya. Ujar Jibril, ini orang ini ahli neraka, buat neraka dulu. Nanti jangan ya umatku, aku memaksa dulu. Apa kadang gawe menjadi bina sedikit saja amal kebaikannya. Ternyata dilihat sedikit saja tapi ada salawatnya. Nah ini salawat ada di sana, salawat ada sedikit amal tapi salawat ada. Nah ini bagaimana kejahatannya? Setelah itu ujar Nabi, aku diberikan sesuatu mandat apapun yang aku inginkan dipersilakan Tuhan. Menurut cerita dalam kitab diambil oleh Rasulullah sahalai carikan apa itu kita sorban Rasulullah, diambil sidin, dibuat sidin di sebelah nang pertimbangan nang kebaikan kita akhirnya mengalahkan kejahatan tadi. Nah inilah umatku nang masuk surga. Itu namanya syafaat Rasulullah. Asal kita ada salawat aja. Dan kemudian pada hari itu kena melalui yaumul hisab, yaumul mizan. Ada yaumul hisab itu penghitungan amal baik dan amal jahat. Nah pada hari itu pun Nabi kita pun mendapat kekuasaan mandat dari Allah Subhanahu wa taala hisaban yasira. Nabi meminta umatnya supaya dihisab yang paling mudah. Nabi maka diberi Allah Subhanahu wa taala hisaban yasira kita semuanya. Kemudian lanjut kita yang kedua, setelah kita sudah azzama maulidin Nabi, membesar-besarkan dan mengagung-agungkan Rasulullah SAW, maka yang kedua yaitu kita mengingat hadisnya Rasulullah SAW, inda zikril awliya'i tanzilur rahmah. Ketika orang yang menyebutkan, menceritakan sesuatu menakib aulia Allah Subhanahu wa taala, maka akan turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kita peroleh di dunia, bahkan nanti di akhirat akan kita peroleh catatan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu rahmat inilah yang paling penting kita cari, kita cari malam siang. Karena manusia tidak akan masuk surga kalau ada dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana kita supaya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka kita menceritakan salah satu daripada munakib aulia Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita menceritakan munakib Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman Al-Madani, yaitu Syekh Muhammad Saman. Beliau adalah seorang wali kutub yang berada di negeri Madinah. Beliau di waktu kecil sidin, waktu halus sudah suka sidin berbuat kebaikan, dan beliau senang dengan penuntut ilmu. Senang pula sidin menuntut ilmu, menyenangi orang menuntut ilmu. Sidin pun ketujuh menuntut ilmu, dan beliau kasih sayang kepada fakir miskin dan kasih sayang kepada anak yatim piatu. Nah oleh karena itulah tanda-tanda seorang wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dari itu beliau banyak mempunyai keramat. Salah satunya ada salah seorang yang mempunyai istri yang mau melahirkan. Begitu sudah berusaha, udah kita ke bidan sudah, ke puskesmas sudah, ke dokter
spesialis sudah tidak mau melahirkan juga. Akhirnya khawatir nang laki bahwa bini ini takut-takut kalau mati. Akhirnya nang laki tadi sholat 2 rakaat lalu bertawasul dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, mudah-mudahan istriku ini melahirkan dalam keadaan selamat. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan seorang hamba tadi, seorang laki tadi munajat kepada Allah berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Saman. Akhirnya nang bini melahir. Nah, itulah salah satu daripada kerabat beliau. Dan mudah-mudahan apa yang kita ceritakan walaupun sebentar ataupun sedikit, mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hajat ahli bait dan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hadatsal nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.